Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas update terbaru situasi flu burung di Indonesia, analisa virologi serta biokimiawi molekuler. Acara Obras, obrolan singkat akhir pekan seputar perunggasan yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin tentunya menjadi salah satu dasar upaya kita untuk bagaimana memahami lebih rinci terkait dengan dinamika virus flu burung itu sendiri. Sama-sama kita ketahui dari diskusi tersebut banyak hal-hal baru yang tentunya menjadi salah satu acuan kita dalam menjalankan aktivitas produksi terutama terkait dengan pelaksanaan biosecurity dan vaksinasi. Tentunya tidak semua sesi diskusi tersebut bisa kita tampilkan hanya pada titik tertentu yang kita anggap penting dan kita anggap perlu kewaspadaan terkait dengan upaya-upaya pencegahan sehubungan dengan program vaksinasi. Dari diskusi yang sudah sama-sama dijalankan pada sesi acara webinar tersebut, sama-sama kita pahami bahwa vaksinasi terhadap AI atau avian influenza pada ayam tentunya ini menjadi salah satu isu yang perlu kita jadikan sebagai salah satu acuan kita dalam bertindak untuk melakukan hal terbaik sesuai dengan kaidah efisiensi terhadap pencapaian performa produksi itu sendiri. Sisi lain, pengaruh dari vaksinasi yang dihasilkan terhadap ayam yang dipelihara dalam waktu yang tidak terlalu lama ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap munculnya titer antibodi, sehingga hal ini perlu kita tinjau ulang. Namun di area-area yang kategori zona merah, hal tersebut perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya kita untuk meminimalisir adanya cekaman yang cukup tinggi, sehingga tidak hanya sekedar respon humoral dengan terbentuknya antibodi, namun lebih mengarah ke respon seluler terhadap adanya peran serta dari komponen-komponen pertahanan tubuh yang bersifat seluler, termasuk di dalamnya adalah kekebalan berperantara sel atau yang sering kita sebut sebagai cellular mediated immunity. Sama-sama kita simak video berikut ini. Nice. Ya, baik, terima kasih Pak Teguh. Ini ada yang raise hand lagi nih. Silahkan Dr. Eko, monitor. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin pada sesi ini saya lebih ingin bertanya ke Dr. Teguh ya. Pada saat kita melihat case di broiler, jadi kebetulan broiler commercial farm yang kami handle sampai saat ini, alhamdulillah sudah tidak menggunakan vaksinasi AI lagi, walaupun ada 1-2 spot yang kategori masuk ke area red zone, dekat dengan petelur, dekat dengan mic-nya, Dr. Eko. Mic-nya termute. Mohon maaf, kepencet. Ya. Oke, baik. Jadi di broiler farm kami hampir 80-90% sudah tidak dilakukan vaksinasi AI. Sekali lagi di area-area tertentu yang masuk red zone masih kami lakukan vaksinasi AI. Yang menjadi pertanyaan saya ke Dr. Teguh terutama berdasarkan dari apa yang selama ini kami alami, memang hasil monitoring terkait dengan maternal antibody terhadap AI masih cukup tinggi. Di sisi lain, pada saat situasi kita vaksinasi AI di lapangan, kita cek di umur 28 hari, 30 hari itu justru masih relatif lebih rendah. Saya boleh share screen nggak ya? Ada satu dokumen yang bisa kita jadikan sebagai salah satu diskusi bareng terkait dengan hasil monitoring maternal antibody. Jadi kalau kita lihat, sudah nampak belum ya share screen saya ya? Sudah. Oke, baik. Jadi ini adalah hasil screening yang kita lakukan uji sampling di umur 12 hari. Yang pertama ini adalah H5N1. H5N1 kalau kita lihat pangkatnya cukup tinggi ya, 2 pangkat 8 sampai 2 pangkat 9. CV-nya juga cukup excellent di 8,78%. Sementara ketika kita cek dengan H9N2, ini justru jauh lebih rendah. Hanya di 2 pangkat 4 ya lognya. Ini kalau kita lihat di ayam yang sama, sampel darah yang sama. Namun kalau kita lihat di ND-nya, di slide berikutnya, ini kita lihat justru ada 1-2 titer yang terbaca di 2 pangkat 10 sampai di atas 2 pangkat 11. Nah, case yang kita jumpai dalam kasus ini memang kita tidak melakukan vaksinasi AI, namun terbaca cukup tinggi titernya di 2 pangkat, bahkan 2 pangkat 8, 2 pangkat 10, bahkan ada yang 2 pangkat 11 ke atas.
Nah, menyimak dari situasi ini terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan di awal, apakah memang di broiler ini masih boleh dibilang menjadi satu hal yang wajib kita lakukan vaksinasi, atau bagaimana menurut pengalaman terutama Dokter Teguh terkait dengan fenomena AI di broiler commercial farm? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Eko pertanyaannya. Mungkin langsung direspon ya, Pak Teguh, silakan. Ya, terima kasih Dokter Eko. Jadi yang pertama untuk vaksin AI di broiler saya tidak sarankan, kan memang kalau kita bisa secara industri, kita kan harus tahu bahwa industri broiler terpuruk ya. Kita juga tidak mau memberikan vaksin yang tidak ada gunanya tanda kutip ya, karena memang harapan kita dengan kill vaksin itu kan menghasilkan titer, tapi karena di broiler usianya pendek, walaupun bisa kadang-kadang dipanen di 42 hari atau 40 hari, tapi itu jarang, biar berasa rata-rata di 30 hari, itu tidak bisa menikmati titer humoral yang, karena secara secara genetik itu imun respon humoral pada anak ayam itu terbentuk di atas 4 minggu. Jadi kalau percuma kita vaksin terus kita nggak sempat nikmati, walaupun ada proteksi sedikit, tapi itu bukan proteksi yang protektif ya, maksudnya tidak protektif sama sekali gitu, karena itu tidak bisa, makanya jarang, kecuali di Meksiko ya, mereka vaksin di 7 hari karena mereka panen di 42 hari ya. Tapi itu cerita yang lain. Kalau tadi titernya bisa setinggi itu, kok saya rasa kok itu agak terlalu tinggi ya. Jadi terus terang titer di broiler bisa dapat di usia segitu titer sampai 2/10 itu di breeder aja kita. Jadi kita harus hati-hati membaca seperti itu gitu ya. Jadi mungkin perlu dicek di lab lain lagi juga gitu ya. Mungkin itu dari saya. Sepertinya ini pertanyaannya mirip-mirip dengan pertanyaannya dari Bapak Mike Kalbar ya, Pak Teguh. Jadi hampir sama, saya bacakan saja. Mohon info kenapa DOC final stock tidak divaksin AI. Apakah dengan mengandalkan antibodi dari induk PS-nya sebagai pertahanan tubuhnya bisa signifikan untuk mencegah infeksi virus di lapangan? Sedangkan yang saya tahu, Bursa Fabricius sebagai penghasil antibodi hanya bertahan sampai dengan 14 sampai 21 hari. Mengingat panen bisa sampai 35 hari. Terima kasih. Mau direspon atau sama seperti tadi? Silakan. Koreksi aja. Jadi bukan Bursa Fabricius itu justru terbentuk setelah 21 hari, 28 hari ya. Makanya respon imunitas humoral itu baru di atas 28 hari. Ya, jadi sebenarnya nggak ada, dalam hal ini kita kalau vaksin pun kita cuma bisa cover antara 28 hari dalam hal ini dan sampai 35. Jadi itu sangat pendek dan juga menurut saya sih buang duit. Jadi kita nggak perlu untuk itu. Jadi yang kedua, kita mau ekspor daging, kita mau ekspor apa ya, sebaiknya tidak divaksin. Jadi Thailand vaksin breeder terlayer tapi tidak vaksin broiler misalnya. Ya, yang lain-lain juga seperti itu. Jadi nggak perlu kita vaksin. Kalau H9 di Timur Tengah itu cerita lain, tapi ini juga nggak perlu saya disampaikan sekarang. Tapi maternal antibody itu kita nggak bisa itu, tapi yang pasti nggak setinggi itu dan DOC nggak perlu divaksin ya. Ya, baik.